Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Nah, tadi kan kalian udah belajar tentang sejarah. Ada tadi Ibu dengar membahas sedikit tentang pembentukan benua di bumi ya kan? Nah, di sini kita akan belajar tentang sesuatu. Kalau tadi tentang bumi, sekarang tentang di luar atmosfer bumi. Nah, sebelumnya kan Ibu belum perkenalan. Ini pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Rizky, dan di sini kita akan belajar tentang astronomi, yaitu benda-benda langit yang berada di luar atmosfer bumi. Nah, bicara tentang astronomi, nah seperti yang telah dijelaskan di masa MPLS kemarin, bahwa di sekolah kita, di SMA Unggulan CT Foundation, ada kelas Olimpiade. Nah, salah satunya kan adalah mata pelajaran astronomi. Nah, jadi salah satunya adalah mata pelajaran astronomi, ya kan? Nah, di pertemuan pertama ini, jadi dari hari ini, setiap hari Rabu sampai 1 bulan ke depan, kita akan bahas tentang astronomi. Sebelumnya, adapun indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami perbedaan astrologi dan astronomi. Siswa mampu mengetahui satuan jarak yang digunakan dalam astronomi. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengkonversi satuan jarak yang digunakan dalam astronomi. Nah, mungkin astronomi ini masih terdengar baru bagi kalian, karena selama SD sampai SMP kan belum ada mata pelajaran yang namanya astronomi. Nah, ataupun waktu SMP kalian udah pernah belajar sedikit mengenai tentang tata surya. Nah, tata surya ini adalah bagian dari astronomi. Jadi ibaratnya itu tata surya itu satu bab, ada satu babnya di dalam pelajaran astronomi. Nah, what is astronomy? Apa sih itu astronomi? Gitu kan? Jadi apa sih yang ada di benak kalian kalau mendengar kata-kata astronomi? Pasti kayak langit malam bertaburan bintang, ya kan? Kemudian apa lagi? Matahari, bulan, galaksi, debu, gas yang ada di alam semesta. Jadi astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang alam semesta, tentang jagat raya, dan seluruh perilaku benda langit tersebut. Nah, perilaku seperti apa? Misalnya, kenapa sih kalau malam itu gelap, kalau siang itu terang? Atau kenapa ada musim dingin, musim panas? Kan ada 4 musim. Nah, kenapa bisa terjadi musim itu? Nah, apa sih yang menyebabkan itu? Nah, ternyata yang menyebabkan itu hal tersebut adalah karena pergerakan benda langit. Jadi apa astronomi? Astronomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang benda langit dan seluruh perilaku fisiknya. Oke? Paham sampai sini? Nah, coba kita lanjut ya. Oke. Nah, belajar tentang astronomi seringkali kita atau masyarakat awam menghubungkannya atau menyamakannya dengan astrologi. Itu tentang ilmu zodiak atau ilmu ramal meramal, ilmu ramal meramal, bukan lamar melamar ya. Ilmu ramal melamar, yaitu tentang zodiak yang kayak Aquarius, Pisces, Libra, dan semacamnya.
Itu bagian dari astrologi. Nah, astronomi dan astrologi memang sama-sama berasal dari kata astro, dan astro yang berasal dari kata Persia yaitu benda langit. Nah, astro artinya bintang ya. Jadi ini memang sama-sama mempelajari tentang bintang, namun ada perbedaannya. Apa sih perbedaannya? Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, astronomi ilmu tentang benda langit, sedangkan astrologi ilmu tentang benda langit juga, tapi dia untuk menentukan nasib atau takdir manusia. Kemudian kajian dalam astronomi adalah mengkaji asal-usul, sifat kimia, sifat fisika, meteorologi, gerak dan evolusi benda-benda langit. Sedangkan di astrologi itu mengkaji seputar keberadaan dan kenyataan manusia, termasuk takdirnya yang dihubungkan dengan benda-benda langit. Jadi di astrologi ini takdir kita itu bisa ditentukan atau bisa kita jelaskan berdasarkan rasi bintang, pergerakan bintang-bintang tadi. Kemudian poin yang ketiga, ahli dan metodenya. Kalau ahli astronomi itu disebut sebagai astronom yang bekerja dengan metode ilmiah dalam pengkajian dan menggunakan data sistematis yang teruji kebenarannya. Sedangkan ahli astrologi itu disebut sebagai astrolog, yang mana tidak memerlukan metode ilmiah karena meyakini hubungan, tidak membutuhkan sebab musabab, lebih bersifat ramalan nasib manusia terlepas benar atau salah. Jadi kalau astronom itu udah terbukti, udah teruji kebenarannya. Jadi itu sesuai dengan metode ilmiah, sedangkan astrologi tidak berdasarkan metode ilmiah. Kemudian penggunaan rasi bintang dalam astronomi itu digunakan sebagai penunjuk arah. Jadi zaman dahulu, misalnya para nelayan ya, mereka melaut dengan menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah. Nah, sedangkan di astrologi, rasi bintang itu digunakan untuk meramal takdir. Misalnya takdir kesuksesan kita, hubungan perjodohan kita, keuangan, dan sebagainya. Dibahas di dalam astrologi. Kemudian jumlah rasi. Nah, jadi rasi bintang itu sebenarnya ada banyak sekali, ada ribuan. Namun yang diakui oleh komunitas internasional astronom ada 88 rasi bintang. Ya, ada 88 rasi bintang. Namun di sini yang sering kita bahas adalah 13 rasi bintang. Kenapa hanya 13 ini? Karena 13 rasi bintang ini adalah bintang-bintang yang berada lintasannya, pergerakannya sama kayak gerakan matahari, lintasan matahari itu. Nah, 13 rasi bintang itu juga melewati itu, jadi kita bisa nampak dari bumi. Sedangkan di astrologi hanya 12 rasi bintang. Kenapa? Karena kan tahun hanya ada 12 bulan. Nah, setiap satu zodiak itu melambangkan satu nama zodiak. Setiap satu zodiak itu satu bulan. Jadi sehingga para astrolog mengeluarkan satu rasi bintang, yaitu namanya rasi Ophiuchus. Kemudian pengolahan data pada astronomi. Pengolahan datanya bersifat saintifik berdasarkan data yang sudah teruji. Kemudian kalau astrologi itu berdasarkan mitologi atau hanya berdasarkan legenda. Jadi orang banyak percaya, gitu kan. Kemudian kajian dalam astronomi itu dikaji dengan observasi atau pengamatan. Sedangkan astrologi hanya berdasarkan keyakinan. Nah, ternyata beda sekali ya astronomi sama astrologi ini. Jadi kita nggak boleh menyamakan lagi astronomi sama astrologi. Nanti teman-teman kita belajar astronomi, bisa ramal bintang ya, gitu. Enggak, ya kan? Karena kita nggak bisa meramalkan seseorang. Oke? Kemudian kalau diilustrasikan nih, astronomi sama astrologi itu ibarat kayak buku ini. Misalnya astronomi itu kayak kamus yang tebalnya setebal ini. Kemudian kalau astrologi itu ibaratnya cuma
hanya sebatas majalah mingguan gitu kan, tipis. Jadi ini artinya bahwa yang dibahas di dalam astronomi itu jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di dalam astrologi. Nah, untuk materi pengenalan dasar astronomi, inilah materi-materi dasarnya yang harus kalian pahami. Yang pertama itu satuan jarak astronomi, yang kedua paralaks dan jarak bintang, yang ketiga deret ukur Titus Bode, yang keempat hukum Wind, dan yang kelima adalah hukum Kepler. Oke. Yang pertama tadi adalah kita harus menguasai satuan jarak astronomi. Nah, astronomi kan mempelajari benda-benda langit yang jaraknya sangat jauh. Misalnya nih, ada suatu bintang A dengan bintang B berjarak 12.000 miliar meter. Nah, 12.000 miliar meter berapa kira-kira nolnya? Ya kan, berapa tuh nolnya kalau 12.000 miliar meter? Nah, kalau misalnya jaraknya 12.000 miliar meter, berarti butuh banyak nol. Nah, kayak mana menuliskannya kalau segitu banyaknya nol yang harus kita tuliskan ketika kita berbicara tentang jarak suatu benda langit. Nah, di sini dibutuhkan satuan-satuan khusus agar penulisan jarak yang dinotasikan dengan angka ini bisa lebih sederhana. Adapun satuan-satuan yang akan kita bahas hari ini adalah pertama, satuan astronomi atau disingkat dengan SA, kedua, tahun cahaya, ketiga satuan sudut, keempat parsek, dan kelima satuan angstrom. Ini semua adalah satuan-satuan yang dipakai untuk menyatakan jarak dalam astronomi. Baiklah, kita ke satuan astronomi. 1 SA, tadi SA adalah singkatan dari satuan astronomi. 1 SA itu harganya adalah setara dengan 149.598.000 kilometer, atau kalau misalnya kita bulatkan, kita genapkan jadi 150 juta kilometer. Atau kalau kita mau buat ke notasi ilmiah dalam bentuk pangkat, nah berarti 1 SA itu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 8. Ini kalau yang udah belajar matematika ini udah pasti tahu nih gimana cara mengubah angka ini menjadi bentuk pangkat. Ini kan kenapa bisa sampai pangkat 8? Kita lihat angka nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita meletakkan angkanya kan di sini, di 1. Berarti kita buat berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka di belakang koma, jadi kita pakai 1,5 kali 10 pangkat 8 kilometer. Apa sih sebenarnya satuan astronomi itu? Nah, jadi satuan astronomi itu aturan jarak rata-rata dari bumi ke matahari. Jadi kalau satuan astronomi adalah jarak rata-rata dari bumi ke matahari. Nah, kenapa dibilang jarak rata-rata? Oke, Kak. Kan satu SA adalah satuan astronomi itu singkatannya SA. Nah, kalau kita buat dalam bentuk ke bahasa Inggris juga boleh. Kalau di bahasa Inggris kan itu astronomical unit. Kalau kita singkat jadi AU. Jadi nanti jangan bingung, kadang dibuat SA, kadang dibuat AU. Itu sama aja, sama dengan satu satuan astronomi. Nah, ini kenapa tadi jarak 1 SA ini dibuat jarak rata-ratanya? Nah, karena kan bumi mengelilingi matahari itu pada lingkaran elips. Nah, karena berbentuk elips, makanya kan nggak sama tuh jari-jarinya. Karena berbentuk elips, maka ada kalanya bumi berada pada titik
yang lebih dekat matahari itu disebut titik perihelion. Kemudian ada kalanya juga tuh bumi berada pada titik terjauhnya, yaitu di aphelion namanya. Jadi satu SA ini adalah jarak rata-rata keduanya, bukan jarak saat di perihelion atau di aphelion, tapi jarak rata-rata keduanya, yaitu ini jarak di aphelion, di perihelion ditambah jarak aphelion dibagi 2. Gitu cara untuk mendapatkan jarak satu SA yang menghasilkan jarak 150 juta kilometer. Nah, satu satuan astronomi ini sangat bermanfaat untuk digunakan dalam menyatakan jarak pada tata surya. Misalnya nih, jarak matahari ke Merkurius itu sekitar 0,39 SA. Nah, berarti kan kalau Merkurius ke matahari 0,39 SA, berarti jaraknya adalah sepertiga kali dari jarak bumi ke matahari. Nah, kemudian kalau jarak bulan ke bumi adalah 0,02 SA. Berarti di gambaran kita, oh bulan hanya sekitar 0,02 SA. Berarti lebih dekat jarak bulan ke bumi daripada jarak matahari ke bumi. Kemudian ada lagi, kalau Mars kita bisa buat jadi 1,52 AU atau SA. Nah, gimana sih cara mengubah satuan AU ini menjadi satuan meter? Oke, coba kita lihat pembahasan soal. Ya, contoh soalnya. Berdasarkan deret ukur Titus Bode, jarak rata-rata planet Mars ke matahari adalah 1,6 AU. Nah, nyatakanlah jarak rata-rata planet Mars ke matahari dalam satuan meter. Gunakan 1 AU itu sama dengan 150 juta kilometer. Nah, tadi di soalnya dinyatakan bahwa jaraknya adalah sebesar 1,6 AU. Pertanyaannya, kalau diubah ke meter, berapakah hasilnya? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa 1 AU itu sama dengan 150 juta kilometer. Nah, tinggal menggantikan 150 dikali kan ke meter. Kalau tadi 150 kali 10 pangkat 6 kilometer, kalau mau diubah ke meter, jadi ini pangkatnya kan kilometer ke meter itu turun. Kalau kita pakai tangga kan, tangga konversi satuan. Nah, kilometer ke meter itu turun berapa angka? Ada 3 angka kan? Nah, jadi 150 kali, kalau di sini tadi 10 pangkat 6. Nah, kalau misalnya diubah ke meter jadinya 6 tambah 3 angka lagi. Jadi, makanya hasilnya 150 kali 10 pangkat 9 meter. Jadi, kalau udah diketahui nih kalau 1 AU 150 kali 10 pangkat 9 meter, kita langsung kalikan aja. Berarti 1,6 AU adalah 1,6 kali 150 kali 10 pangkat 9 meter. Kalau dihitung pakai kalkulator nih, hasilnya 2,4 kali 10 pangkat 10 pangkat 11 meter. Dah. Sampai sini paham tentang satuan astronomi? Insya Allah. Oke, kita bisa lanjut. Oh ya, paham kan? Jadi kita bisa lanjut ke satuan selanjutnya ya. Oke. Nah, diketahui bahwa jarak bintang terdekat dengan matahari, apa sih jarak bintang terdekat? Bintang terdekat dengan matahari itu adalah Alpha Centauri. Nah, jaraknya adalah 39 triliun 900 miliar kilometer, atau bisa lebih singkat 39,9 triliun kilometer. Nah, jika diubah ke dalam satuan tahun cahaya atau kalau dalam bahasa Inggrisnya light years, nah maka jaraknya hanya 4,2 tahun cahaya, atau bisa juga 4,2 light years. Suka hati kita mau pakai satuan TC atau LY, itu sama aja. Jadi nanti kalau ada soal, kadang dia buat LY, kadang dia buat TC, itu sama aja ya artinya. Nah, gimana sih kok bisa ini angka yang nolnya banyak kali? Nah, bisa diubah menjadi hanya 2 digit, jadi 4,2 tahun cahaya. Apa sih sebenarnya tahun cahaya itu?
1 tahun cahaya itu sebesar 9 berapa itu? 1, 2, 9 triliun ya. 9 Pokoknya triliun segitu. 500. Iya ya, panjang kan, susah bilangkannya kan. Nah, jadi 1 tahun cahaya adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak yang ditempuh cahaya dalam kurun waktu 1 tahun di bumi. Jadi apa artinya? 1 tahun cahaya adalah jarak tempuh cahaya selama 1 tahun ke bumi. Selama 1 tahun di bumi. Nah, bila kita konversikan jarak 1 tahun cahaya ke dalam satuan kilometer, maka 1 tahun cahaya setara dengan 9,5 triliun kilometer. Nah, tadi katanya tahun cahaya berhubungan dengan cahaya. Kita ketahui bahwa cahaya ini adalah objek paling cepat yang ada di alam semesta. Kecepatannya sebesar 299.792.458 meter per detik. Atau kalau kita bulatkan, jadinya 300 juta meter per detik. Nah, jika keliling permukaan bumi sekitar 40.075 km, maka dalam 1 detik cahaya dapat mengelilingi bumi selama 7,48 kali. Jadi 1 detik aja, 1 detik cahaya itu udah bisa mengelilingi bumi yang begitu luasnya kita rasakan ini sebesar 7,4 kali. Jadi cahaya selama 1 detik mampu mengelilingi bumi selama sebanyak 7,48 kali. Nah, gimana nih kalau misalnya cahaya yang dipancarkan matahari ke bumi? Nah, waktu yang dibutuhkan oleh seberkas cahaya untuk menjangkau jarak dari matahari hingga ke permukaan bumi membutuhkan waktu selama 8 menit 20 detik. Jadi, untuk sampai ke sini, ke yang kita lihat cahaya sekarang itu, dari matahari itu kita butuh waktu 8 menit 20 detik. Jadi cahaya yang kita lihat, yang kita rasakan saat ini adalah cahaya yang sudah dipancarkan matahari 8 menit 20 detik tadi. Berarti dia 8 menit 20 detik. Nah, kalau tadi Alpha Centauri ya, tadi bintang terdekat dengan matahari, jaraknya 4,2 tahun cahaya. Berarti jarak yang sekarang kita lihat, cahaya yang sekarang kita lihat adalah cahaya yang telah dipancarkan oleh si Alpha Centauri 4,2 tahun lalu. Berarti tahun berapa dia itu? 4 tahun lalu, sekarang udah 2020. Berarti sekitar 2016 lalu gitu kan. Jadi misalnya nanti malam nih kita melihat bintang Alpha Centauri, berarti itu adalah cahaya yang telah dia pancarkan dari tahun 2016. Gitu kira-kira penjelasannya. Nah, kemudian tadi kan 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun. Nah, gimana sih cara mengubah 1 tahun cahaya ke dalam meter sehingga menghasilkan 9,45 triliun kilometer tadi? Mari kita lihat ya. Jadi cahaya C disimbolkan dengan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, 1 detik cahaya itu setara dengan 300 juta meter. Kemudian 1 menit cahaya berarti kalau 1 detik 300 juta meter, kalau 1 menit berarti kita harus kalikan 60 karena 1 menit setara dengan 60 detik. Sehingga kalau dikalikan hasilnya menjadi 18 miliar. Kemudian itu kan 1 menit. Kalau mau diubah ke jam, berarti kita harus ubah lagi. 1 jam ada 60 menit, berarti 60 kali 18 miliar, hasilnya 1080 miliar. Kemudian kalau misalnya diubah ke hari, tinggal dikalikan dengan 24, hasilnya 29,92 triliun meter. Kemudian kalau 1 tahun, nah 1 tahun kita ketahui sebanyak 365
hari. Jadi kalau 1 tahun cahaya berarti tinggal kita kalikan 365 dikali 25,92 triliun meter. Sehingga dapatkanlah hasilnya 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Gitu. Nah, bintang Sirius adalah bintang yang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi. Nah, jaraknya adalah sebesar 8,6 tahun cahaya. Kemudian ini, galaksi Bima Sakti, galaksi tempat kita berada, sebesar dari ujung ke ujung atau diameternya itu sebesar 100.000 tahun cahaya. Jadi, melihat angka-angka ini, kita ketahui bahwa kita bisa menyadari bahwa alam semesta ini begitu luas. Ibaratnya tuh kita hanya butiran debu dibandingkan dengan alam semesta yang begitu luas ini. Jadi kita tuh nggak ada hak tuh untuk merasa sombong di hadapan pencipta alam semesta yang begitu luas dan begitu teratur ini. Oke? Nah, ini untuk contoh soalnya nih. Pertama, jarak bintang Sirius dari bumi adalah sebesar 8,6 tahun cahaya. Berapakah jarak tersebut jika dinyatakan dalam satuan kilometer dan satuan AU? Berarti pertanyaannya di sini adalah nyatakanlah jarak 8,6 tahun cahaya ini ke dalam bentuk kilometer dan satuan AU. Mudah kan? Caranya tinggal kita buat 1 tahun cahaya itu sama dengan tadi 9,46 kali 10 pangkat 12 km. Tinggal dikalikan 8,6 tahun berarti 8,6 kali 9,46 kali 10 pangkat 12 km. Hasilnya 81,36 kali 10 pangkat 12 km. Mudah sekali kan? Tinggal ngalikan aja. Nah, kemudian kalau diubah ke dalam satuan AU, tadi 8,6 tahun cahaya udah kita ketahui 81,36 kali 10 pangkat 12 km. Kemudian 1 AU setara dengan 150 juta kilometer atau 150 kali 10 pangkat 6 km. Nah, untuk mencari berapakah dalam satuan AU, nah berarti kita harus membagikan yang ini 81,36 dibagi 150. Ini satuannya kan udah sama-sama kilometer. Ini kalau misalnya tadi masih meter, harus disamakan dulu. Mau ke meter, mau ke kilometer, suka hati. Yang penting harus sama, baru bisa kita bagikan, ya kan? Nah, bagikan aja langsung. 81,36 kali 10 pangkat 12 km dibagi 150 kali 10 pangkat 6 km. Nah, hasilnya nanti kalau kita hitung, coba lah pakai kalkulator. Hasilnya 5,42 kali 10 pangkat 7 AU atau SA. Ya. Kemudian contoh soal nomor 2. Berdasarkan penelitian para ahli, cahaya memiliki kecepatan 300 juta meter per sekon. Ini artinya dalam 1 detik cahaya menempuh jarak 300 juta meter. Jarak bintang Alpha Centauri dengan matahari adalah 4,5 tahun cahaya. Tentukanlah jarak tersebut dalam satuan meter. Berarti ini tugasnya adalah mengubah tahun cahaya ke meter. Gimana tadi cara? Tinggal diubah kayak yang udah Ibu jelaskan tadi. 1 tahun itu berapa hari, 1 hari berapa jam, 1 jam berapa detik, 1 menit berapa detik. Nah, tinggal dikalikan semuanya hingga kita tahu bahwa 1 tahun itu ada 31.536 detik. Nah, berarti udah dapat nih detik. Tinggal kita kalikan hasil detik ini dikali kecepatan cahaya. Hasilnya 9,4608 kali 10 pangkat 15 meter. Lanjut, kan ini masih 1 tahun cahaya. Yang ditanyakan 4,5 tahun cahaya. Ya udah dapat tadi 4,5 tahun cahaya sama dengan
segini detik berapa ini? 141.912.000 detik dikali 300 juta meter per detik. Maka hasilnya adalah 4,25736 kali 10 pangkat 16 meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak dari matahari ke Alpha Centauri adalah sebesar 4,25736 kali 10 pangkat 16 meter. Sampai sini paham? Insya Allah paham, Mem. Miss. Kita lanjut ya. Lanjut, Miss. Oke, satuan selanjutnya. Tadi yang ketiga adalah satuan sudut. Nah, satuan sudut ini juga bisa dipakai dalam menentukan jarak benda-benda langit. Nah, sebelumnya kan waktu SMP nih kan, kalau satu lingkaran penuh itu sebesar 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Pi di sini kita kasih nilai 3,14. Kemudian 1 derajat itu setara dengan 0,00873 radian. 1 radian setara dengan 57,3 derajat. Nah, 1 derajat itu adalah sebesar 60 menit dan sebesar 3.600 detik. Nah, di sini biasanya dalam sudut untuk menghitung jarak benda langit, ini nih tanda petik 1, ini namanya menit busur. Busur. Ingat ya, 1 derajat sama dengan 60 menit busur. Nah, kalau titiknya ada 2 kayak gini, tanda petiknya ada 2, ini menyatakan detik busur. Jadi 1 derajat sama dengan 60 menit busur sama dengan 3.600 detik busur. Nah, kalau dikonversikan lagi nih, kan 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Berarti 1 radian itu setara juga dengan 265 detik busur. Oke. Biasanya satuan sudut ini kayak derajat, detik busur, menit busur digunakan untuk menentukan diameter sudut bintang. Apa sih diameter sudut bintang? Ya kan? Nah, kita tuh mengibaratkan bahwa benda-benda langit itu berbentuk bulat. Pasti ada diameternya, kan? Kalau berbentuk lingkaran itu ada diameternya. Nah, kalau diameter, kalau misalnya di depan kita bendanya, kita bisa langsung mengukur diameternya, ya kan? Kita bisa tahu. Namun, kan letak benda langit itu sangatlah jauh sekali, sehingga yang kita bisa ukur hanyalah diameter sudutnya. Jadi bukan jarak pastinya, kan kalau ini diameter sesungguhnya misalnya kita bisa buat dalam satuan meter, kilometer atau segala macamnya. Nah, namun jarak yang kita lihat ini kan mata nih, lihat mata kan? Nah, inilah jarak diameter sudut itu. Ini diameter sesungguhnya dari benda langit itu. Kemudian ini adalah jarak dari benda langit ke kita, pengamat di bumi. Nah, ini sudut, inilah yang dinamakan sudut diameter sudut, disimbolkan dengan delta. Nah, untuk menentukan jarak ini, menentukan nilai delta ini, kita harus membagikan diameter sesungguhnya benda langit ini dibagi dengan jaraknya. Nah, dari situ kita bisa tahu diameter sudutnya berapa. Gitu. Udah? Nah, contoh soalnya. Nah, misalnya ini kan Pluto. Pluto jaraknya 39 SA, diameter. Kemudian kita mau melihat, ini kita dari Pluto, kita mau melihat diameter sudut dari matahari misalnya. Nah, jari-jari matahari, diameter itu kan 2 kali jari-jari matahari, makanya dapatnya dikalikan 2 ini, 6,96 kali 10 pangkat 8 meter, segitulah diameter dari matahari. Kemudian jaraknya dari matahari ke Pluto 39 SA. Nah, kalau disuruh mencari diameter sudutnya tinggal dibagikan aja. D per R, diameter dibagi jarak. Nah, masukkanlah nilainya, maka nanti akan didapatkan hasilnya
2,39 kali 10 pangkat minus 4 radian. Nah, kalau kita mau buat ke dalam bentuk detik busur, kan satu radian tadi 206.265. Nah, kalikan aja langsung sehingga dapat hasilnya 49,2 detik busur. Nah, kemudian gitu juga untuk mencari kalau kita mau mengubah jaraknya dalam bentuk tahun cahaya, tinggal dikalikan aja. Berarti kalau yang ditanya diameter ini, tinggal kali silang aja, delta dikali R, kan gitu. Nah, langsung dapat 12,8 tahun cahaya. Kemudian kalau yang ditanya, jari-jarinya, kebalikannya lagi, berarti yang ditanya jari-jari berarti diameter dibagi diameter sudut. Nah, kalau kita hitung-hitung hasilnya 4,33 kali 10 pangkat 5 km. Begitu dia penggunaan penggunaan rumus diameter sudut ini. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah, Miss. Bisa, Miss. Bisa? Oke, kita lanjut ya. Satuan keempat. Parsec. Nah, ini nih, yang paling sering juga digunakan adalah satuan parsec. Parsec itu adalah kependekan dari parallax of 1 arc second. Nah, apa sih artinya? Ya kan? Artinya adalah parallax dengan 1 detik busur. Atau secara ininya, biar lebih pahamnya, jarak bintang yang memiliki sudut paralaks 1 detik busur. Jarak bintang yang memiliki sudut paralaks 1 detik busur. Yang mana sih 1 detik busur itu? Yang mana sih sudut paralaks itu? Mana dia? Nih ya. Nah, ini misalnya nih kan, ini matahari. Lihat tanda panah yang Miss ini ya, matahari. Ini bumi. Nah, jarak bumi ke matahari tadi 1 AU. Kemudian ini secara linearnya, lurusannya, ini misalnya matahari. Kemudian di sini ada bintang nih. Bintang X lah kita buat ya. Nah, bintang X ini. Nah, kemudian sudut ini nih, ini kan membentuk sudut dengan si bintang ini. Nah, sudut yang dibentuk oleh bumi, bintang, dan matahari inilah yang dinamakan sudut paralaks. Sudut apa paralaks tadi? Yang dibentuk oleh bumi, bintang, dan matahari. Inilah sudut paralaks itu, ya. Inilah sudut paralaks. Nah, kalau misalnya sudut paralaks ini nilainya cuma 1 detik busur, 1 detik busur, nilainya 1 detik busur nih misalnya. Kan satuan sudut tuh bisa derajat, menit, sama detik busur tadi. Nah, kalau misalnya ini cuma sebesar 1 detik busur lah ini sudutnya, maka jarak antara matahari ke bintang ini lah yang dinamakan dengan 1 parsec. Ingat ya, jarak bintang yang memiliki sudut paralaks sebesar 1 detik busur. Jarak bintang ini 1 parsec kalau sudut paralaksnya sebesar 1 detik busur. Nah, berarti 1 parsec itu setara dengan 206.265 satuan astronomi. Berarti 1 parsec sama dengan 206.265 SA. Kemudian atau setara juga dengan 3,26 tahun cahaya. Atau kalau kita mau buat ke kilometer adalah 31.000 triliun kilometer. Jadi besar kali kan satuan parsec. Nah, satuan parsec ini bisa digunakan untuk yang sangat jauh juga. Sama kayak tahun cahaya. Itu dia. Coba kita lihat contohnya ya. Kemudian contoh soal. Jarak bintang Sirius dari bumi adalah sebesar 8,6 tahun cahaya. Berapakah jarak tersebut jika dinyatakan dalam satuan parsec? Oke, dalam satuan parsec berarti kita diminta untuk mengubah jarak 8,6 tahun cahaya ini ke dalam satuan parsec. 1 parsec sama dengan, tadi udah dijelaskan, kalau 1 parsec 3,26 tahun cahaya. Kemudian 1 tahun cahaya adalah berarti kalau 1 tahun cahaya berarti 1 dibagi 3,26 parsec, ya kan? Nah, berarti kalau 8,6 tahun cahaya tinggal
Kalikan 8,6 kali 1/26 parsec. Hasilnya kalau pakai kalkulator nih, hitung coba, maka hasilnya 2,64 parsec. Gitulah cara mengkonversi satuan jarak. Jadi mudah kan, kayak misalnya kita mau mengkonversi meter ke kilometer, desimeter ke meter, gitu sebenarnya. Tapi ini karena kita masih baru pengenalan, mungkin masih bingung gitu. Tapi nanti lama-kelamaan udah terbiasa, pasti udah mudah aja gitu cara mengubahnya, malahan udah sampai hafal gitu ya. Nah, kemudian satuan yang terakhir yang biasa juga digunakan oleh para astronom, angstrom. Pernah dengar angstrom? Nah, kan satuan angstrom ini diambil dari nama penemunya, yaitu Pak Angstrom, tetangga sebelah. Oh, enggak deh. Nah, jadi satuan angstrom ini sebenarnya kalau tadi satuan-satuan yang Ibu jelaskan untuk menyatakan jarak bintang yang teramat sangat-sangat besar. Nah, kalau ini angstrom biasanya dipakai kalau untuk menyatakan besaran yang satuannya sangat-sangat kecil. Jadi satu angstrom ini 1/10 nanometer atau sama dengan 1/10 miliar meter. Atau kalau mau buat dalam notasi pangkat, 10 pangkat minus 10 meter. Ini konversinya. Oke. Konversi satuan angstrom. Jadi satu angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter. Atau mau diubah ke milimeter, 10 pangkat minus 7 milimeter. Mau diubah ke mikrometer, 10 pangkat minus 4 mikrometer. Dan kalau mau dibuat ke nano lagi, satu angstrom itu sebesar 0,1 nanometer. Nah, oke. Jadi begitulah materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi tadi kesimpulannya adalah kalau astrologi itu berbeda dengan astronomi. Nah, kemudian ada 5 satuan nih, satuan jarak yang harus kita pakai dalam astronomi. Yang pertama tadi ada SA, yang kedua ada tahun cahaya, yang ketiga ada satuan sudut, yang keempat apa tadi? Parsec, dan yang kelima adalah angstrom. Jadi itulah satuan-satuan yang harus kalian pahami dulu nih, biar nanti lebih mudah untuk menghitung-hitung selanjutnya, karena di astronomi juga banyak menghitung sama fisikanya. Jadi kita harus betul-betul mampu dulu nih di sini, baru kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, kayak gitu. Sampai sini udah paham semuanya? Insyaallah paham, Miss. Insyaallah sudah, Miss. Sudah ya? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri saja ya, kalau sudah paham. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat, ada manfaatnya dan berkah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.